Oh ya Allah, punten lo. Maaf ya. Masya Allah. Punten lo. Haji Baim. Aduh ya insya Allah lo. Amin, kapan berangkat? Saya tuh tanggal Kang. Pak, ini jadi rumah apa jadi kantor? Kantor. Nggak apa-apa. around, but there's something about you I like, about you I like. Pada Mas Anung tuh. Nah. Pak Haji. Baik. Ini dulu kalau nggak salah sih bengkel apa ya? Bukan. Oh, ini tempat cuci mobil. Tempat cuci mobil ya? Iya. Too scared and lie to you. If only. Ini yang Masya Allah luar biasa. Ini loh ya. Ini loh. Lihat tuh sampai desain ininya. Ini sampai kapan aja. Dibikin begitu aja, Tim. Gitu aja kan. Mesti gue review sih kantor ini. Langsung. Kan di konten gua ada tentang itu kan, tentang review. Oh, kenapa ya? Iya, benar. Karena tulisan ya. Iya nih aku lagi program daya. Alhamdulillah baru turun kontrak 1,5 kilo. Alah, Bener. Tadinya gua tuh sudah sampai 84 itu. Pernah turun sampai 74, 75 lah. Terus kan pergi ke Amerika sama prediksi. Motoran pulang Iya, dari iya, Amerika, iya. mau lagi. Naik lagi. terus saya turun. Ada turunan dikit. Apa sama Vin, bikin begini Vin. Nanti kita Iya. bikin. Nanti kita bikin. Lokasi aja ya. Ih, timnya Kang Andre sana ada berapa? Wah, udah semuanya. Kita makasih lo. Punten lo udah ini ya. Apa tuh? Hebat lo, tepuk tangan lo ya. Banyak belajar. Terima kasih buat Baim dan juga teman-teman. Akhirnya aku bisa main ke sini. Tetangga deket banget ini. Kita tetangga emang. Tetangga deket banget. Setiap hari dulu kalau bukan dulu, sekarang juga gua kalau syuting lewati sini terus. Di luar udah tulisannya Tiger Wong. Amin ya. Orang kalau yang nggak tahu disangkanya ini perguruan silat. Tiger Wong. Perguruan kungfu. Tapi Kang Andre ini ya, fokusnya sekarang di ini ya, lebih ke musik apa ke law? Aku udah lebih ke inilah, komedi lah. Musik ada masih suka kadang-kadang juga. Ini kan lagi rencana mau bikin single lagi. Jadi dibocorin dari sini. Ya, boleh lah, bocorin dikit lah. Ada lagi udah selesai singlenya. Single lebih ya. Single. Terus ini menceritakan tentang seorang nenek gua. Hah? Nenek gua. Ya, serius. Oh, ini bener. Oh, bener. Nenek gua namanya Maimunah. Oh. Gua terinspirasi dari dia. Lebih ke nyanyian komedi atau memang tentang Enggak, nyanyian serius. Oh enggak, ini lebih ngetren lah. Liriknya tapi tentang nenek gua, Maimunah. Terinspirasi. rapnya by gimana? Maimunah. Rapnya. Nanti jangan. Jangan spill. Jam nih. Bukan. Oh, kok dia anget ya? Oh, Iya memang gua sukanya anget-angetin. Ini pakai pakaian begini rencana mau kemana sih? Kita bisa ada pengajian kan dia undang tadi. Iya, aku nggak bisa. Pagi kan aku ada peresmian warung Kondre. Oh iya, ini dia nih. Gitu. Udah berapa outlet? Baru satu, ini baru pertama kali buka. Wah, itu warung apa? Sunda atau Nusantara. Sunda atau Nusantara. Jadi temanya memang makanan-makanan sehari-hari. Terus nuansanya tuh kayak kita berada di Jogja. Jadi memang banyak pohon-pohon, terus gebyok-gebyok gitu. Luas berapa itu ada? Luasnya 400 meter. Oh, oke tuh. Tapi kanan kirinya tuh ada tanah kosong lagi kita bangun-bangun untuk kita gedein, kita perluas gitu. Oh. Dulu udah pernah bikin apa sekarang pertama Ini kali? pertama kali bikin. Berarti ada Mampir dong. Iya dong, mau dong, mau banget. Berpartner, aku ada partner. Berapa orang? Berdua aja. Berdua orang. Berdua orang. Yang satu yang operation. Partner aku, enggak, dua-duanya kita invest di sini sama-sama. Tapi operationnya kita hire orang. Saya tuh dari tahun 2007, Om Andre, udah restoran ya, sampai sekarang. Dan restoran itu salah satu bisnis yang paling susah. Iya betul. Banget, Betul. Layer dia tuh banyak banget. Banyak banget betul.
banyak banget. Iya. Tapi kalau Rata-rata bilang begitu memang. emang iya. Dan ini berarti invest tapi ada yang menjalankannya ya. Ada yang menjalankan dan orang yang menjalankan juga bukan kita orang yang tapi orang dekat, maksudnya kita kayak keluarga lah gitu. Terus juga memang dia udah ahli di bidang restoran karena dia punya restoran di Lampung juga udah ada 2 outlet di sana, alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Nah jadi kita pakai jasa dia juga lah untuk Berarti itu sewa ya? Enggak, itu punya sendiri. Oh punya sendiri, tanahnya juga? Tanahnya punya sendiri. Oh alhamdulillah. Adanya di daerah mana tadi? Ciputat. Nah kita main nanti Mampir ya. deh. Kita mampir dong. Bisnis restoran ini agak susah ya, banyak itu betul banget. Tapi kita bismillah lah, kita jalan iya. aja lah. Ya, bismillah Amin. aja. Insya Allah ya mudah-mudahan. Iya. Tadi kemarin pembukaan rame. Rame. Jadi kita punya target itu sehari 80 orang aja makan gitu ya tadinya ya. Tiba-tiba 1.200 Wih. yang datang. Benar kan 1.200 apa? Orang. Masa sih? Bener, sampai ada yang mau masuk tuh nggak kebagian, kita tolak. Udah penuh gitu. Ini beneran? Ini beneran. Tadi Hari Jumat kemarin tuh, pas peak-peaknya lagi 1.200 long weekend. orang. 1.200 orang. hah? Kita juga ngeliat, wih kaget. Sampai yang kru-kru kita yang kerja di sana tuh sampai udah kayak mau nyerah gitu. Capek banget mereka kan. Tapi ya udah akhirnya kita enjoy nikmat. Kapasitas seatnya? Kapasitas seatnya ya maksudnya 1.200 orang tuh Iya untuk orang yang satu hari. seharinya. Sehari itu. Oh, oke. Bukan 1.000 orang per Iya, iya. gitu. Dalam satu hari itu 1.200. Sebenarnya targetnya 80. Per hari 80 cukup deh gitu. Kalau dari pagi sampai sore ya. Dari pagi sampai malam kita buka jam 10, tutup jam 10. Namanya awal-awal kita juga makanya nggak expect. Gila segini banyak yang datang gitu. Promonya dari mana aja? Apa minim banget? Promonya sementara masih dari YouTube, Instagram, YouTube. Instagram gitu. Terus sama TikTok lah. Alhamdulillah lu. Alhamdulillah. Makanya kita langsung perluas rencananya, memang restoran itu bukan cuma di sekitar, tapi sampai ke jalan raya. Jadi orang kalau datang situ di jalan raya itu udah ada restoran. Gitu. Iya. Turun angkot langsung, wah udah restoran. Oh, ini. Gitu. Kalau yang prediksi, Om Andre. Prediksi itu kan banyak banget ya orangnya. Kemarin waktu soft opening prediksi datang. Oh. Gitu. Iya. Mereka bukan mempromosiin tapi mencela-cela restoran saya. Jadi mereka bukan yang membuat semangat, datang ya, enggak, ini kita dicela-celain. Ya udah, macam-macam lah. Wah, tempatnya begini tuh segala macam. Dicela-cela gitu, tapi saya diemin aja. Justru dengan dia mencela itu jadi naik. Orang jadi penasaran gitu. Prediksi itu sendiri udah kayak keluarga ya? Enggak juga sih. Enggak juga. Mereka yang menganggap keluarga, tapi aku sih enggak ya. Oh iya, enggak. Kita tanya pertemanan bisnis aja. Bisnis aja ya? Lucu-lucuan aja. Enggak terlalu Di penting. luar itu kita juga bodo amat gitu. Enggak terlalu penting ya? Enggak terlalu penting buat gue itu. Oke. Prediksi berapa orang? 13 13 orang. Kok itu nggak jadi masuk? Siapa? Andika. Oh Andika, memang dia jadi salah satu kandidat kita. Terus? Tadinya kita mau gantiin Soleh kan. Iya. Mau Kenapa? gantiin Soleh karena Soleh nggak begitu banyak kontribusinya di prediksi. Oh iya. Iya kan? Secara look juga nggak jual-jual banget gitu kan. Terus secara komedi juga nggak lucu-lucu banget gitu. Jadi apa yang mau dijual gitu kan? Tapi ternyata Soleh mempunyai nilai jual yang di luar daripada perkiraan kita. Apa itu? Justru dengan dia seperti itu, orang banyak yang pada hate sama dia, nge-hate dia, Oh nge-hate dia? ngebenci dia. Tapi justru dengan ngebenci dia, malah jadi naik engagementnya. Oh iya. Gitu. Malah Jadi kan- jadi dalam bisnis tuh dalam apa namanya membangun sebuah karakter image, jelek atau bagus, dua-duanya tetap bagus jadi. Iya benar juga sih. Iya dong. Tapi benar. Iya kan? Bad news or good news is just a news. Iya. Still news. Arti ini gua nggak ngerti. Maksudnya berita buruk sama Iya, berita iya, sama ngerti, berita ngerti, baik, ngerti. dua-duanya tetap berita kan, dan tetap orang akan dengerin, Iya, iya, orang iya. tetap akan pengen tahu gitu. Iya. Mau berita buruk, mau berita jelek, begitu juga Soleh. Mau image-nya jelek, mau image-nya bagus, Itu bagus. tetap image. Iya, itu Nah, dia. nah itu justru malah membuat dia keren menurut gua. Contoh Aldi Taher. Nah. Segimana ngehenya coba kayak Ngehe begini. banget. Kita Iya, gedek tapi kan. bener loh.
Tapi ini bener. naik dia. Dia sengajain itu. Dia sengajain. Oh, itu keren menurut gua. Iya, tapi bener. Iya. Dia sengajain. Justru begitu dia cara mempromosi. Kalau mempromosikan dengan cara yang baik-baik udah biasa. Look Al-Fatihah. at the stars shining down through. Ya kan? Tapi justru dia Bener. keren Aldi Tahir. Kita merhatiin, bener. Kita merhatiin, dia itu cara dia ya, Cara untuk dia. terserah dia pakai Sah-sah cara apa. aja, nggak apa-apa. Yang penting dia, ya syukur-syukur bisa menang ya. Iya. Caranya dia lah Caranya istilahnya. dia. Kayak sebenarnya apa, Donald Trump, ya kan? Donald Trump. Iya. Kesel banget sama dia Iya, kan. Tapi iya, ya benar. itu caranya menang. Iya bener. Tapi kalau gue sih Aldi Tahir mudah-mudahan jangan menang ya. Iya. Nah kalau prediksi sendiri bakal nambah lagi atau nggak? Nggak, tetap 13. Kenapa? Nggak bisa kan dari awal sudah. Gue sih yang membuat ultimatum itu. Kalau mau keluar, lo mesti bayar 50 juta. Oh gitu? Iya. Kenapa kalau gitu? keluar. Iya. Ya lo di situ terus gitu loh. Sampai kita yang ngeluarin. Kalau kita pikir udah nggak ini, kita keluarin. Tapi kalau dia keluar sendiri 50 juta. Dari awal sudah 13 orang ya? Itu 13 itu salah satu grup yang sekarang jadi panutan banyak orang. Ih bener nggak? Bener loh, Iya, kita iya. mau kayak prediksi katanya. Iya. Kita denger ya, "Hah? Kok kayak prediksi? Kenapa? Iya itu tuh dia bagus, dia berkumpul, tiba-tiba ada brand masuk. Emang ada duit masuk situ? Kita justru kalau mau motoran harus ada brand masuk. Dan duit, kalau nggak duitnya kita nggak motoran. Kenapa gitu? Ngapain gitu kita motoran juga? Bukan Iya, anak, bener bukan juga ya. anak motor juga gitu. Iya kan? Jadi kita naik motor itu kalau pas ada duitnya dan belum pernah ada sejarahnya grup motor berangkat touring dibayar. Makanya itu dia. Itu pas waktu ke Amerika dibayarin bener nggak? Semua dibayarin. Allah. Wah, dan pulang dapat duit. Ah? Jadi kita berangkat semua akomodasi ditanggung sampai pulang ke Indonesia, pulang bawa duit. Gimana istri di rumah nggak seneng tuh? Ya udah lu pergi aja deh gitu. Setiap ada prediksi mau jalan, ya udah jalan. Karena ada kita bawa inilah. Berapa bawa di hari? sini. Kemarin di Amerika seminggu. Iya loh, saya ada bilang ada yang itu yang ibu-ibu yang sering sana tuh siapa yang punya rumah katanya. Oh iya Ya, si salam tuh dari dia tuh. Dia, Mbak siapa ya namanya Vin? Allah. Mbak Endah. Iya, baik banget. Baik orangnya. banget, baik banget dia. Salam Baik tuh Mbak banget. Endah. Iya. Dia bilang prediksi. Dia semua yang handle kemarin tuh, Ah, Mbak Endah tuh, iya. Jadi perjalanan kita di Amerika tuh dia yang jadi guide-nya lah. Brand apa aja kemarin masuk? Banyak. Itu pun udah di stop sama Melvin. Kalau enggak, bener banyak terus yang mau masuk. Bener itu? Iya, di stop sama dia. Tapi emang bener, Serius. banyak ya? Banyak. Gitu. Tapi apa yang lakukan prediksi itu Di berita pesawat, terus ya? bisnis kelas ya kan. yang Di sana pakai mobilnya keren, bisnya yang bagus. bisnis ya bener. Iya, pulang bawa duit semua masing-masing. Wah, jadi seneng banget lah gitu. Tapi planning awal sebenarnya nggak seperti Enggak. ini apa tiba-tiba? Dia itu sebenarnya nggak sengaja, Im. Jadi prediksi itu kan dibentuk gara-gara gue habis sholat Jumat nih. Ah. Gue habis sholat Jumat sama Ronald. Belum ada Kebetulan- ketua dan lain-lain Belum, ada tuh. belum. Jadi kebetulan masjid kita itu deketan sama Iya, rumah benar, Ronald. benar. Selesai sholat Jumat, terus kita saling bertegur sapa lah ya. Terus tiba-tiba gue ngomongin kayaknya kalau kita motoran seru kali ya. Sama temen-temen yang deket-deket aja di sini. Siapa sih yang tinggal di Bintaro nih? Oh ada Vincent, ada Gading kan tinggalnya di sini. Iya. Terus ada Steffi, Tora. Udah kita ngumpulin. Awalnya cuma berenam atau 7 lah lupa gue. Udah kita bikin WhatsApp grup lah. Semua pada respon. Ayo. Jalan lah kita tuh pertama kali motoran 7 orang tuh. Terus abis itu bikin grup WhatsApp. Siapa lagi kira-kira yang cocok nih circle-nya sama kita, yang ngobrolnya itu nyambung gitu, yang nggak baper gitu, ya asik lah gitu. Undanglah masuk si ini terus sampailah terakhir 13 Surya terakhir masuk. Surya dulu belum ngetop sekarang, Iya. gitu. Benar, Surya itu masih awal-awal muncul di Net TV waktu itu Iya, acara malam-malam bareng Tora. Nah dia masuk prediksi gitu. Nah sebenarnya Surya naik tuh awal-awalnya dari prediksi. Orang ngeh tuh. Wah Surya tuh yang diprediksi. Kalau Surya insomnia orang nggak ada yang tahu. Nggak terlalu ngetop. Ternyata dia punya bakat talenta juga luar biasa gitu. Gue lihat juga di grup ini diprediksi ternyata Surya ini punya kontribusinya lumayan oke gitu kan. Dia juga orangnya lucu, seru. Lah mulailah berkembang. Sejak itulah dia mulai banyak dapat tawaran tuh. About you I like. Pokoknya prediksi itu sebenarnya batu loncatan juga sih, bagus. Soleh, siapa yang kenal Soleh dulu? Iya. Soleh Solihun, nggak, maksudnya orang tahu stand up, tapi yang mana gitu kan? Stand up banyak, tapi begitu diprediksi tahu gitu. Keren.
Tapi prediksi nggak akan ini lagi, nggak akan nambahin lagi orang sama sekali. Enggak ada. Jadi lu juga mau masuk nggak bisa? Iya. Andika, bukan gini, bukan Iya, Andika itu saya kira ini loh. bukannya karena nggak boleh, Im. Gini, kalau tiba-tiba dia masuk sekarang, mereka tuh nggak tahu sejarahnya prediksi di awal gimana. Terus udah berapa tahun? dari 2000 pandemi itu berapa ya? 18. 2020. 2020 awal. Oh baru. Dan tiba-tiba masuk kan Nggak merasakan. bareng-bareng dari awal gitu. Tapi kalau dia masuk, contohnya kalau Ariel masuk, nah itu oke. Ariel Noah boleh. Karena selain dia juga membawa image yang bagus gitu kan sebagai anak motor, nilai jualnya ada, mungkin sponsor bisa lebih banyak. Pas waktu di Opera Panjava, itu kan sebenarnya transisi ya dari musisi iya, ke betul, pelawak. betul. Dan saya merasakan jadi public figure yang pernah merasakan juga di sitkom. Ya itu sulitnya minta ampun. Memang. Pas waktu Kang Andre itu masuk, itu bagaimana caranya untuk bisa pertama menyesuaikan, yang kedua itu menjadi pelawaknya itu. Nah itu dah. Kalau ditanya begitu sih teorinya susah, Im. Itu gimana Karena ya? kita memang nyemplung langsung dan akhirnya itu berjalan Otodidak yang sesuai proses ya. Tapi gue percaya kalau kita berada di circle yang di situ setiap hari pasti kita gak ke bawah. Tapi gini, beban gue nggak terlalu berat karena gue di situ diposisikan sebagai pemanis. Gitu kan dulu OVJ itu kan Parto, Sule, Ajis, Nunung. Iya, itu. Kan nggak ada yang enak dilihatnya gitu. Maksudnya Oh, mesti ada Iya. mesti ada look yang beda dan bukan pelawak gitu loh. Waktu itu kandidatnya dulu sebenarnya gue sama Ferry Mariadi. Ferry Mariadi tuh sempat dicoba dulu masuk juga tuh. Coba beberapa kali, ternyata akhirnya hasil meeting gua lah yang jadi kepilih gitu. Nah, gua awalnya juga karena gua posisinya di situ bukan pelawak ya gua anggap sebagai cuman sebagai pemanis aja lah gitu ya. Gua nggak perlu harus effort ngelawak. Gua ikut aja permainan, tapi lama-lama kan beban juga, Im. Gua juga kepengen dong bisa lucu seperti mereka gitu kan. Ya sering berjalan waktu karena teman-teman ini semua membantu, Sule itu bantu banget, Ajis, Ngajarin. Mas Parto, iya ngajarin itu nggak secara langsung, nanti gini enggak, tapi kita diajak nih nanti kalau gua begini lu pancingnya gini ya gitu. Terus karena setiap hari hafal. akhirnya ngerti, oh gini caranya, gini caranya bikin ngebangun lawakan nih supaya menjadi gong terakhirnya, gua harus gimana gitu. Akhirnya belajar sendiri. Kita punya ini sendiri, apa namanya? Instansi apa? Intuisi. Instansi mah pemerintah ya. Intuisi. Pernah nggak dapat partner yang memang susah untuk diajak tandem? Nggak usah sebut nama. Pernah? Nggak pernah. Nggak pernah. Tergantung Semua partner enak buat gua karena guanya yang menyesuaikan. Kalau memang dia sulit nih main sama gua yang menyesuaikan dia gitu. Bukan maksudnya gue bikin gap. Gue nggak enak sama dia nih, mainnya nggak asik, nggak gitu. Tapi gue berusaha menyesuaikan dia gitu. Jadi gue enjoy aja, gue anggap asik juga nih partner gue gitu. Ini kalau kita yang jaga jarak, gue nggak asik sama dia. Jadi nggak jadi. Iya benar. Iya nggak Lawakannya nggak jadi. Iya itu dia. Kenapa bisa dipilihnya? Kenapa? Nggak, itu bukan sebenarnya. Nah, ini juga gue bukan ketua, bukan gue sebenarnya. Semuanya tapi taunya juga ketua. Gue tuh dijorokin sama Vincent Desta. Mereka tuh nggak tahu, mereka tuh semua yang ada di prediksi tuh seneng banget ngecengin gue. Dan katanya gue kalau dicengin nggak pernah marah. Dan mereka tuh jadi seneng karena setiap dicengin tuh gue ada aja jawabannya. Jadi lama kelamaan buat mereka tuh icon tuh, Andre aja deh kita jadiin icon deh. Diedit lah muka gue sama Desta tuh. Yang itu jadi lambang prediksi sekarang tuh. Itu Desta yang edit. Tadinya iseng kan, ini aja jadi lambang kita nih. Semua setuju, oke. Awalnya bercanda kan. Ternyata jadi dong. Itulah jadi logo kita. Itu logonya? Iya. Wanna be free of this heart. Nah, ada wacana mau diganti. Jadi logonya muka Soleh. Mau atau enggak? Begitu di vote sama anak-anak, tetap gue yang terbanyak. Oke. Kenapa Soleh salah? Karena Soleh dianggap lucunya hanya sesaat aja. Nggak bisa abadi. Ini Soleh marah kali udah. Forever. Steffi,
Loh itu kan emang suka ngelawak kan sih? Nah, inilah hebatnya prediksi. Ini, makanya. Stevie yang orangnya sangar, pendiam, Iya. rocker ya kan? Iya. Wah, rambut gondrong gitu. Kalau main kan hardcore, death metal gitu kan. Bisa kocak dong diprediksi. Lucu Stevie itu. Iya, bukannya cool, Iya. main. Gue dulu pertama kali kenal dia juga kan, gila nih orang musisi banget gitu kan. Iya. Ngomong juga jarang, diem, tahu-tahu belecetan. Yang kocak. paling lucu kalau misalkan di sana di mana prediksi? Diprediksi? Yang paling- di real nih ya, bukannya kita pas di apa on cam. Paling lucu siapa? Yang sering bikin ketawa. Desta sih. Desa ya? Desta tuh jahil orangnya, terus ada aja. Dan dia tuh selalu tektokannya sama gua. Kalau dia mancing harus gua yang ngegolin, begitu juga sebaliknya. Jadi kalau dia nggak ada yang mancing juga dia diam aja nggak lucu gitu. Oh. Wendy juga lucu tuh Wendy tuh. Iya itu. Awal-awal dia masih jaga image gitu kan, masih kayaknya. Makanya namanya El Luka. Enggak. Lucunya kadang-kadang Wendy. Oh iya. Tapi ternyata kesini udah lucu terus. Lucu. Jadi namanya saya mau diganti El Lurus. Halo. Lucu terus. Kalau mobil kesayangan, bicara mobil, kan banyak antik. Yang paling kesayangan yang mana? Saat ini sampai sekarang masih ada di rumah gua. Jeep. Tadi bawa Cherokee ya? Dari bawa Cherokee. Tahun berapa Tapi itu? bukan yang ini, ada lagi Jeep Keren nih Cherokee-nya TJ. tahun Iya. berapa itu ya? Ini tahun 98. Jeep TJ yang masih bertahan sampai sekarang. Yang Jeep lainnya udah TJ? Jeep TJ Wrangler. Wrangler, ya. Nah. Tahun Tahun 2005. 2005. Itu paling gua sayang. Kenapa? Ya karena warnanya keren, gold gitu. Oke. Gold champagne, terus kilometer juga masih rendah dan ganteng aja menurut gua gitu. Enggak tuh gua suka aja gitu. Itu sih yang sampai sekarang masih ada, yang masih awet. Yang lain udah pada silih berganti. Kang Andre sempat nego mobil di jalan tol. Hah? Emang Oh iya? iya, ini Cherokee Hah? ini nih. Ini Cherokee gue bawa ini. Bener ini? Bener. Ini? Jadi gini ceritanya. Lah. Seru nih ceritanya nih. Hah? Jadi Nego. gue dulu pertama kali punya mobil Cherokee itu ya ini. Zaman OVJ tahun 2010. Gitu. Gue beli warnanya silver, cakep banget, bagus barangnya. Terus karena biasalah dulu kan masih pengen ganti-ganti kan ya, bosen jual. Kemarin ini, tahun ini juga nih, tiba-tiba kok gue kangen ya Cherokee gue yang dulu tuh keren. Karena ternyata setelah gue survei, Cherokee itu yang warna silver jarang banget, Im. Oh, oke. Cherokee warna silver tuh jarang. Heeh. Banyak kan hitam, Iya. tua, hijau, Iya, tadi ya. silver ya. Silver tuh jarang. Makanya gue bilang kenapa dulu gue jual lah, itu keren banget punya gue. Gue hunting di mana posisi itu mobil itu sekarang ya. Udah Sejarang itu tapi ya, emang jarang banget. Jarang. Coba boleh cek deh, Cherokee silver tuh jarang. Di mana gitu. Nggak tahu kenapa tiba-tiba omongan gue kayaknya dikobol sama Allah deh. Di jalan. Di jalan pulang syuting lapor, Pak. Gue lewat jalan Haji Muhi. Masuk jalan Haji Muhi tiba-tiba, wah, itu kayak Cherokee apa bukan? Karena masih gelap-gelap. Susul gue bilang. Susul, deketin. Itu warna apa ya? Silver apa putih ya? Pantatnya sih Cherokee tuh gue bilang gitu kan. Tuh bener dong, silver. Kasih lampu jauh, terangin. Bener silver. Kejar gue bilang, kejar gue bilang. Mobil kita kan pakai mobil kantor, mobil Kalia. Oh iya. Ya nggak kejar lah ya. Gua nggak tahu gimana caranya kejar, gua bilang kejar. Akhirnya begitu pas masuk tol, wah masuk tol nih mas. Kita kalau di tol, kalau dia ngebut nggak kejar, udah masuk aja dulu masuk. Masuk kita di tol tetap. Udah mau pulang ke rumah, udah masuk tanah Oh, khusus, udah, iya, masuk udah. ini Bintaro Kesehatan. Udah jalan. Gua akhirnya ke kanan, masuk tol lagi. Masuk. Dia mau arah BSD kan. Iya. Gua kejar lagi tuh. Pas masuk tol, macet. Nah, nggak bakal bisa lari nih. Kita pepet terus dia, bos salip. Bener dong, dapet nih. Samping-sampingan gini kan. Mau buka kaca. Keren, mobilnya keren, gue bilang gitu. Dia buka, dia lihat gua kali ya. Makasih om. Dijual nggak? Gue bilang. Gua langsung tembak aja. Dijual nggak? Dia gini. Boleh sih om. berhenti. Dia akhirnya mau berhenti karena dia tahu gua kan. Kalau orang lain mungkin dia curiga Iya, kan. iya. Sakanya mau ngapa-ngapain kali Iya, ini gua. iya. Berhenti turun. Gua lihat, wah bener ini punya gua dulu nih. Hah? Silver yang dulu punya gue. Hah? Yang dulu gue bilang tahun 2010. Nah, Ini tahu dia. dari mana? Ya tahu lah gue. Bener, gue lihat, gue semuanya gue cek bener. Udah ini dia. Ah, kok bisa ya? Bisa. Plat nomornya semua bener, itu dia yang dulu. Gue cek, gue buka handphone gue yang dulu kan. Masih nyimpen gue nomor foto gue yang sama mobil ini nih. Bener dapet. Tuh, bener ini dia. Udah. Hah? Udah akhirnya disitulah transaksi. Gue bilang, boleh nggak gue nyobain sekalian? Boleh om. Lu mau kemana? Mau balik ke BSD? Ya.
gue mau nggak apa-apa om, nanti aku anterin, kita keluar di sektor 9 Bintaro aja katanya. Ya udah, akhirnya gue naik mobilnya kan, gue setir lah, sekalian nyoba tuh malam-malam tuh jam 7:30, 8 lah. Gue cobain, wah enak nih mobilnya. Gue cerita lah sama dia, iya nih om, ini memang mobil gue dulu nih, gue cerita gini. Ternyata lagi rupanya bapaknya dia ini itu dulu pernah juga jual mobil, gue yang beli, tapi tipe mobilnya beda. Jadi gue pernah beli mobil Toyota MR2 2 pintu punya bapaknya. Nah, jadi ketika dia nyebut nama bapaknya ini, gue langsung oh Pak Tanto. Kalau nggak salah Pak Tanto tuh punya mobil MR2 yang dulu Om Andre beli juga ya. Iya om, bener om. Wah, udahlah. Jadi gue kenal sama bapaknya gitu. Kayak bersambut, akhirnya gue tukeran telepon, gue bilang salam sama papa ya. Ini Om Andre serius nih, pengen nih. Iya nanti aku bilang sama papa gitu. Udah, akhirnya mulai besok terus deh WhatsApp. Begitu nanya harga, mahal gak? Mahal. Pertama dia tahu gue yang ngambil. Kedua sebenarnya antara mungkin wah lu udah pengen nih, gue tahan aja nih gitu kali ya. Tapi ya udahlah, Bismillah lah gue bilang akhirnya. Sampailah di angka yang cocok, kita ijab. Dulu dijual berapa sama Mas Andre dulu? Dulu jual masih 300 lah. Pas ini kemarin udah kepala 4. Hah? Kepala 4. Mobil Cherokee gitu? Iya, kepala 4. Tapi memang segituan, ya? memang segituan, Im. Hah? Memang segituan. Apalagi yang tahun 2000-nya. Country 2000, ini kan Country 98. Tahun 98. Yang Country 2000-nya itu lebih langka. Unit itu cuma puluhan ada di ini. Gue pernah punya dulu. Itu harganya udah tembus di 700. Hah? Itu yang Country 2000. Iya, mobil Cherokee itu. Gitu. Tapi ya ini silver ya udahlah gue. Dan gue sayang banget mobil ini begitu udah dapet. Gue lihat malah wah cakep emang nih mobil. Iya, tapi emang bagus, keren. Terus gue touch up lagi, gak sebagus ini waktu gue dapet. Oh, okay. Gue touch up lagi kan, yang mana yang kurang-kurang. Gue kan orangnya kalau udah punya mobil tuh nggak bisa yang ada dikit ini gue mesti gue bikin perfect gitu. Iya. Udah jadi sekarang. Nah, kalau orang nawar nih, pasti gue lepas mungkin di atas 700. Kenapa? Gitu. Ya karena udah perfect banget. Iya benar sih. Dan perjuangannya mendapatkan ini kan juga nggak mudah. Jadi kalau ditanya kok mahal banget Mas Andre? Gua ngejar di mobil di tol susah loh kalau gua nggak dapet. Misalnya ada orang yang mau gitu. Tapi itu bingungnya pas waktu itu emang pas ketemu lagi ya? Makanya gua bilang ya Allah, iya ya? bisa begitu. Gua semalamnya baru bergumam tuh. Tapi pas ngeliat tuh nggak kepikiran itu mobilnya Mas Andre ya? Kepikiran? Oh udah kepikiran? Makanya gua bilang silver kayak punya gue nih gua bilang. Kejar. Oh emang udah feeling. Makanya gua bilang silver tuh jarang bisa banget. Ya nih. Bener ternyata mobil. Wah. Tapi suatu itu nggak ada yang kebetulan ya? Hah? Nggak ada yang kebetulan? Nggak ada, nah gue bilang Nggak gila ini apa ya, pertanda apa nih? Iya. Bisa begitu loh kejadian. Bener. Kita pengen sesuatu tiba-tiba dikasih sama Allah langsung. Mas Andre, sekarang kan lagi banyak nih kerjaannya. Banyak alhamdulillah. Nggak mau ngajak Sule lagi? Sule baru WhatsApp gue tadi. Ji, lu warung kontre buka kok nggak undang-undang? Gue bilang, Le, itu kemarin belum grand opening, gue bilang. Nantilah kalau udah grand opening, memang belum grand opening kan, masih soft lah. Iya. Nanti grand, datang ya? Iya nanti gue bikin grand opening yang cakep, gue undang. Bentar pas grand opening datang ya, Le, gue bilang gitu. Jadi kita tetap intens berhubungan, kontak-kontakan, WhatsApp gitu. Karena dulu kangen sih gue ngelawak sama dia tuh kangen. Iya loh. Pengen lagi gue. Karena gue lama sama dia kan. Dari mulai OVJ sampai ke ini talk show tuh total gue sama Sule tuh berteman udah 12 tahun. OVJ itu kan 5 tahun, ini talk show 7 tahun, 12 tahun. Tapi sekarang menyenangkan sih ya ngeliat Mas Andre tuh ngelit di mana-mana, lucu. Tapi beneran Mas Andre dan masih low profile. Terima kasih. Kalau misalkan bicara tingkat popularitas dengan sekarang, ujian terberat tuh apa sih Mas Andre ketika popularitas ada di tangan ya? Menjawab itu semua yang paling takutin apa sih ketika memang ada itu semua ya? Ujian terberat itu apa? Gini, kita kan sekarang dunia digital ini kan, apalagi dunia apa namanya sosial media ini kan sangat gampang menyebar fitnah ya. Hoax ya. Hoax gitu ya. Ngeri lah itu sih yang gue ngeri tuh kadang-kadang. Iya. Ngeri. Ditambah kita kan anak-anak kita pun juga kan bermain sosial media gitu. Terkadang sesuatu hal yang nggak bener dibesar-besarin sampai digoreng segala macam yang dampak itu gue kadang-kadang takut. Menjatuhkan orang tuh menjatuhkan orang gampang banget sekarang gitu kan. Polisi nanti politik ya Allah. Apalagi politik, aduh ini udah masuk tahun politik nih kan. Makanya. Aduh, kadang-kadang saya suka sedih juga ketika 2019 tuh Pilpres 2019 itu kan
kita semua jadi terpecah belah gitu. Bahkan Iya. bukan hanya di luar, satu keluarga aja bisa Iya. musuhan gitu. Betul. Gitu kalau pikir-pikir, ya Allah, kenapa bisa begitu ya? Pikiran caleg ya? Enggak. Gue nggak mau. Kenapa? Udah banyak yang nyalonin. Iya. Hah? Dari partai Satu Krat pernah, ada lagi dari ada. Kepikiran pernah nggak? Apa? Kepikiran pernah? Udah enggak. Enggak ya? Enggak. Udah pengen begini aja udah. Kemarin ini udah nawarin, masuk Mas Andre. Mas Andre pasti jadi nih. Gue bilang jadi apa? Jadi pusing gue bilang gitu. Wah, enggak deh gue bilang. Gue mendingan gini, gue ketawa-ketawa, hai sama temen-temen motoran-motoran ya kan, bikin orang happy udah. Kalau mau memimpin sesuatu nggak harus jadi pejabat lah, ya nggak? Kemarin gue kan lebih syuting di Pak Haji Roma Irama. Gue pernah bilang ini, udah cukup lah Pak Haji yang sudah saya dapat, gue bilang. Hanya sekarang tinggal membesarkan anak, mendidik anak. Ya udah, kita menikmati hari tua santai. Kata Pak Haji, ente salah, jangan begitu. Ente kalah mana? Ane udah 70 lebih, tetap pengen eksis terus, tetap pengen berjuang terus, dia bilang. Tetap pengen ada terus di dunia. Jadi jangan pernah lah untuk, tiba-tiba ya. mau pensiun apa. Wah jangan, dia bilang. Bener. Hidup itu harus terus berjuang, mau umur udah berapa, mau tetap harus gitu. Jadi kita terus berkegiatan Iya. gitu. Kalau saya sama teman-teman di sini sudah terhibur banget sama Kang Andre lu beneran. Dari Makasih, tadi ada Mas Mbak. Andre, Om Andre, Kang Andre. Makasih Om Baim. Kang Andre. juga. Iya, Aku senang terhibur. loh Om Baim tuh Insya Allah. pencapaiannya luar biasa sebenarnya. Aduh, saya cita-cita banget, cuman ya pilihan ya sebenarnya semuanya kalau kayak begini antara iya dan enggak. Sebenarnya kan kalau kita misalkan gajinya juga kita untuk sendiri, untuk YouTube aja, insya Allah ya udah ini. Cuman ketika kita udah punya teman-teman ini, lebih ke arah itu. motivasi. Iya, bener. Itu tadi kata Pak Haji Roma, bener juga. Bener-bener Jalan lagi. Aku mau harus- bikin juga di Jalan Kesehatan nanti. Andre Taulani Entertainment. asik. Amin kita Amin. Amin. Kalau bisa amin. tulisan lebih. Amin. Vin, tulisannya lebih gede dari Tiger. Kang Andre makasih loh. Sama-sama. Takut kelamaan ini kita udah kasih Thank you, ngobrol ya, thank you. insya Allah Terima ya. kasih banyak. Mudah-mudahan berkah juga. Ini. Oh iya, semoga lancar ibadah hajinya. Iya, amin ya Perjalanan Allah. ibadah hajinya. Amin. Ada satu cerita nih, lucu. Ini sedikit ya nggak apa-apa ya. Waktu di Mekah nih, selesai ibadah, saya ke mall cari perhiasan lah sama istri saya. Begitu dapat, oh ini oke nih. Berapa ini nawar-nawar? Ini yang jualan gini. Harim ngomong ke bini gua. Iya, gitu. Iya. Kata gitu. Dia gitu. Bini gua bete. Udah nggak jadi, akhirnya nggak jadi. Akhirnya pergi nggak jadi. Nggak jadi beli di situ. Suruh nambah gue. Maksudnya nambah emasnya. Maksudnya cuma satu emasnya, 4 dong. Ya, 4 emas, Gitu. Si emas cuma 1, 4 renceng gitu ya. Iya. Tepuk tangan. We're troublemakers. Sometimes we try to be cool, not being gay.